Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan mereadingkan tentang zodiak Libra. Namun sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman semua untuk bisa like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya masih bisa lanjut untuk terus berkarya di bidang tarot ya. Di sini saya akan mulai mengocok kartunya dulu. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan ya yang menyerap energi. Jika memang cocok dengan energi teman-teman, berarti saya bisa menyerap energi teman-teman, dan bahkan jika tidak cocok, berarti energinya memang belum klop dengan saya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, kita sebagai manusia hanya bisa berserah kepada Sang Pencipta dan alam semesta, dan selebihnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dengan percintaan Libra di akhir bulan ini ya. Percintaan Libra di akhir bulan. Kita akan lihat ya. Saya akan mengambil 3 kartu ya secara acak. Cintaan Libra. Oke, kartu pertama ya. Kartu pertama Page of Cups ya. Di sini kamu harus berhati-hati ya, berhati-hati ya. Soal percintaan kamu harus berhati-hati karena akan ada tantangan, rintangan yang kamu hadapi ya. Ada tantangan, rintangan yang kamu hadapi bersama dengan pasanganmu ya. Baik itu mungkin dalam bentuk ekonomi ya, dalam bentuk pekerjaan ya. Kamu harus tetap berhati-hati dalam menjalin hubungan bersama dengan pasangan ya. Kartu yang kedua di sini ya, nampak bahwa kamu sedang menjaga ya, menjaga sesuatu yang ada di dalam dirimu ya, menjaga sesuatu yang ada di dalam dirimu. Kalau di sini Pentacles berarti bisa jadi kamu merasa kesepian, kamu memiliki apa yang orang lain inginkan, tapi kamu terlalu menjaganya sehingga kamu merasa kesepian, sehingga kurang pertemanan ya. Jadi kamu sepertinya memendam sendiri ketika kamu punya masalah, kamu pendam sendiri ketika kamu ingin bercerita dengan orang lain, kamu pendam sendiri ini ya. Jadi usahakanlah untuk bisa membuka diri ya kepada pasanganmu, membuka diri kepada sahabatmu ya. Saling bercerita, bertukar pikiran, jangan menyendiri ya. Bahkan ini yang membuatmu terbelenggu ya, terbelenggu. Kemudian kartu ketiga ya, King of Swords ya. Di sini kamu menjadi lebih bijaksana ya, bijaksana dalam hubungan percintaan, pemikiranmu juga dewasa, pemikiranmu logis. Ya, di sini kamu bisa mengambil suatu keputusan, kamu tidak bimbang ya. Di sini bisa mengambil keputusan ya. Namanya juga kalau kita menjalankan suatu hubungan, menjalani suatu hubungan ya, pasti ada salah satu dari kita, entah kita atau pasangan kita ya, yang benar-benar mau mengarahkan kita begitu ya. Jadi lebih terlihat lebih bijaksana ya, dewasa dalam menjalani hubungan. Oke.
Percintaan sudah ya, percintaan. Kita akan masuk pada ekonomi ya, pekerjaan atau ekonomi yang akan terjadi dalam akhir bulan ini ya. Kita akan lihat. Oke, mengambil 3 kartu juga. Ekonomi di akhir bulan Oktober. Oke, ya. Kartu yang pertama di sini ada masa lalu ya, dimana kamu mengingat masa lalumu ya, mungkin kamu membandingkan ya ekonomimu saat kamu dalam keadaan bujang dengan sekarang kamu berkeluarga ya. Di sini ada ekonomi yang kamu banding-bandingkan dengan masa lalu. Mungkin di tempat kerja yang lama dengan tempat kerja yang baru, kamu masih membanding-bandingkan pendapatan yang kamu dapatkan ya. Tapi kamu harus tetap tenang, kamu harus tetap berpikir positif bahwa apapun yang kamu dapatkan itu adalah hasil dari jerih lelahmu sendiri ya. Ada rasa kecukupan juga di sini ya, sehingga kamu bisa juga memberi ini bisa kamu memberi kepada keluargamu, memberi kepada sahabatmu, memberi kepada saudaramu, memberi kepada orang lain yang membutuhkan ya. Kartu yang kedua. Nah, kartu yang kedua ini kamu harus hati-hati ya dalam mungkin pekerjaanmu ya. Ekonomimu, pekerjaanmu, di sini ada masalah yang kamu akan hadapi, masalah ya, keberagaman masalah. Tapi kamu harus bijak dalam menyelesaikan masalahmu. Tidak boleh dengan kekerasan ya, tidak boleh dengan kekerasan. Kamu harus berpikir dengan positif, berpikir baik untuk menyelesaikan masalahmu. Karena masalahmu ini melibatkan banyak orang. Ketika melibatkan banyak orang berarti ya kita harus menunjukkan sikap dewasa kita sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai bawahan ya. Kita harus berpikir positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul. Kemudian di sini ada kartu di mana dari masalah-masalahmu ini kamu merasa terbebani dalam bentuk pikiran ya, tenaga, waktu, terbebani sekali sehingga ada ketidakmampuan di dalam dirimu. Tapi di balik kartu ini ya ada cahaya. Cahaya ini yang membuat kamu ya ada harapan baru, ada ketenangan jiwa, ketenangan pikiran yang akan kamu dapatkan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa dari permasalahan ini kamu memang harus bersikap dewasa untuk menyelesaikannya sehingga dari bentuk kesakitan yang telah diciptakan oleh atau yang telah yang telah diperbuat oleh orang lain ya, kamu akan bisa bangkit karena di sini ada ketenangan ya, ada ketenangan pikiran, ketenangan jiwa ya, kamu bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Jadi jangan terpuruk, tetap semangat ya, karena masih ada orang-orang di sekitarmu yang akan bisa menolongmu ya di sini. Tadi sudah tentang ekonomi. Sekarang kita akan lihat lagi tantangan apa sih yang kita dapati nanti ya di akhir bulan ini, kira-kira tantangan apa yang akan kita hadapi. Kita akan memilih 3 kartu ya secara acak. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga.
Ya, tantangan ya. Di sini ternyata yang kamu dapatkan bukan permasalahan, tapi malah sebaliknya. Akan ada perayaan. Ya bisa jadi perayaan ini, ya, perayaan ini mungkin tentang kesuksesanmu ke depannya. Tapi jangan terlena, namanya perayaan. Kalau perayaan itu kan tidak setiap hari ya, tidak setiap hari. Jadi ya kamu harus lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Terus perayaan ini juga kalau tentang keberhasilan ya jangan terlalu ibaratnya terlena, jangan terlalu terlena ya, karena pasti akan masih ada lagi perjalanan-perjalanan panjang yang harus kamu lalui. Kartu yang kedua, ini dia. Kartu kedua ya, Eight of Wands ya. Di sini tujuanmu harus jelas, harus jelas. Kamu harus memang menentukan tujuanmu. Tujuanmu itu apa, ya? Karena di sini kartu tantangan apa sih yang terjadi? Ternyata tujuanmu. Kamu harus menentukan tujuanmu. Tujuanmu harus jelas. Kalau memang tentang pekerjaanmu ya, tujuanmu harus jelas. Saya bekerja ini untuk apa? Saya harus seperti apa ke depannya, ya? Bagaimana tantangan ke depannya yang harus saya lalui seperti itu. Tujuannya harus jelas. Tapi di sini saya lihat memang pikiranmu tenang dalam menentukan tujuanmu. Yang ketiga, kartunya bagus ya, kartunya bagus. Di sini kamu berpikir logis ya, penuh kehati-hatian ya. Tantanganmu memang ada, tapi kamu tenang, kamu bijak menyikapinya, kamu berani menatap ke depan, kamu punya pemikiran yang dewasa, ke depannya akan seperti apa, matamu tetap tertuju ke depan ya, tanpa ada keraguan ya. Di sini memang kartunya bagus. Maka lebih bersemangat lagi karena ternyata tantangan untuk Libra ya, kartunya bagus semua tantangannya. Cuma ya itu. Kamu jangan terlena, jangan mudah terlena. Karena ketika kita terlena, kita tidak tahu tujuan hidup kita ini apa. Tujuan kedepannya seperti apa. Harus ada juga kehati-hatian supaya bisa berlanjut. Apa yang kita mau ya bisa berlanjut, bisa berhasil. Kita bisa melihat ke depannya akan seperti apa. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja. Nanti kita akan lanjut lagi di zodiak-zodiak selanjutnya.